Tuhanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang terbaik. Karena Tuhan kita Tuhan dahsyat, gak pernah meninggalkan setiap kita yang percaya, katakan amin. Amin. Malam ini kita ada di malam kedua ibadah penghiburan dari Bapak Gembala, Pak Yupo, atau Pastor Pratama Budiman di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau beribadah malam hari ini. Yang masih di depan, yang mau ikut beribadah bersama-sama boleh ambil tempat masing-masing. Kita akan mulai malam ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, tidak pernah habis. Ucapan syukur kami naikkan bagi Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kami. Terima kasih Bapa. Kalau malam hari ini sebentar kami mau beribadah bersama-sama dalam ibadah penghiburan dari Gembala kami di WTC Mangga 2, Pastor Pratama Budiman, Pak Yupo Tuhan. Biarkan semakin hari setiap keluarga yang ditinggalkan, kami, anak-anak murid, anak didik yang ditinggalkan, boleh semakin diberikan kekuatan yang baru, diberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Ini syukur kami, ini hormat kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shikarala barala bayasyando. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku.
Mari sambil angkat tanganmu sama-sama kita katakan, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur kami bagimu Tuhan. Dari tempat ini kami naikkan syukur kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari sembari. Sembari angkat suaramu sembari. Katakan haleluya. Shikarala baba baba baba. Siandara lama ya siande. Shikaraba ya siandaramo. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hari-hari ini adalah hidup oleh karena percaya. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Yes, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Say, Jesus, Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason. You're the reason that I live, the reason that you're the reason
Oh, the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami hari-hari ini adalah hidup oleh karena anugerah. Kami bersyukur selama hidup kami. Biar kami limpah dengan syukur malam hari ini oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap katakan Engkau dahsyat, Engkau baik untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yes. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Yes, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Sekali lagi katakan Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Engkau terbaik, Engkau yang termanis, yang kami miliki. Hanya Engkau Tuhan. Engkau segalanya dalam hidupku. Haleluya. Shirala yarala pasyarala yarala baralabu. Oh rala yarala barala. Hina yarala barala barala barala. Shikarala barala 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 barala. Bapak, terima kasih. Di tempat ini, di rumah duka ini, kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Banyak hal yang kami gak ketahui, yang kami gak mengerti, mengapa ini terjadi. Tapi di tengah-tengah ketidakmengertian kami mau mengucap syukur. Karena kami tahu Allah bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Bapa di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini. Khususnya keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, menantu, cucu yang ditinggalkan. Tuhan hiburkan hari-hari ini. Tuhan kuatkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pasang doa kami. Haleluya. Mari semua katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak kasih Tuhan. Selamat malam, shalom semuanya. Di hadapan kita ada jenazah. Kalau saya manggilnya Kodik, ya, kokoh gede. Kita suka, ya paling enggak seminggu sekali rencananya gitu, setiap hari Rebo selalu ngumpul di Ancol ngopi bareng gitu ya. Tetapi kadang 2 minggu sekali kalau Koyopo lagi sibuk gitu. Tetapi itu sering. Kemarin itu hari Rebo kita nggak ngumpul karena Ancol lagi banjir aja gitu. Tapi hari Jumat pagi dengar kabar, kaget ya. Kemudian saya renungkan benar apa kata Tuhan Yesus. Hidup manusia itu seperti apa? Ya, Tuhan Yesus ngomong gini, hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, kemudian hilang. Kemarin saya nggak paham, saudara. Tetapi waktu Kohyupo mendadak dipanggil saya jadi, wah ini artinya ya, benar-benar manusia itu sangat ringkih. Padahal Kohyupo ini masih kuat naik Harley loh saudara. Ya, suka ngajakin naik motor. Wah mantap saudara. Jadi Kohyupo bukan orang yang gini, sakit-sakitan, lemah. Bukan saudara. Orang yang kuat fisiknya. Tetapi mendadak bisa bes. Kayak uap. Kemudian Alkitab berkata gini, Tuhan Yesus sampaikan, hidup manusia itu seperti rumput. Yang sebentar kelihatan berbunga, kemudian berlalu begitu saja. Itulah kehidupan kita. Dan malam hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1. Tuhan Yesus katakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa kok orang Kristen itu kalau meninggal yakin ya masuk surga? Enggak mudah-mudahan masuk surga. Kenapa yakin? Karena ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat. Itu dia. Jadi jaminan yang pasti bahwa Kohyupo adalah orang yang berhasil menjalani hidupnya. Dan menurut Alkitab orang yang berhasil menjalani hidupnya adalah orang yang dalam hidup ini dia mengambil keputusan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu berhasil. Kalau dia tidak bisa mengambil keputusan untuk mendapatkan kehidupan kekal, itu gagal. Ya, itu gagal. Nah, Kohyupo sudah mendapatkan ini. Jaminan rumah Bapa di surga. Pasti. Jangan gelisah. Percaya kepada Allah. Percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Luar biasa. Sebab itu kematian bagi orang Kristen bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan sesuatu yang patut untuk dihindari, enggak. Ya, kenapa? Tujuan orang Kristen adalah surga. Tujuannya udah beda. Kalau orang belum kenal Tuhan, tujuannya kaya. Tujuannya punya follower banyak. Dielu-elukan. Disembah. Dihormati. Tapi kalau orang-orang yang percaya kepada Yesus tujuannya satu. Aku mau masuk surga.
Ya, jadi tujuannya sudah beda. Nah, sebab itu Filipi 1 ayat 21 berkata gini, Paulus keren sekali bahasanya. Dia bilang gini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kangtau. Wow, ada di Alkitab lain berkata gini, hidup Kristus, mati kangtau. Cuman di Alkitab. Jadi kalau orang nggak kenal Tuhan biasanya, aduh suek tuh, masih belum tua udah meninggal. Kalau orang Kristen enggak, justru itu kangtau. Ya, satu keuntungan kalau orang yang percaya kepada Yesus itu mati. Luar biasa. Nah, sebab itu dalam Lukas 6 ayat 19 Tuhan Yesus menasihati demikian. Bagaimana orang Kristen harus hidup. Ya, saya bacakan Lukas 6 ayat 19. Janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia, di mana karat dan rayap dapat merusaknya, dan pencuri dapat mencurinya. Ayat 20. Sebaliknya, kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak datang mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Jadi Tuhan Yesus menasehati anak-anaknya untuk kalau kita hidup di dunia ini, jangan kumpulkan harta di dunia, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Wow, keren sekali. Keren apa serem ya? Saya percaya banyak orang Kristen yang salah hari-hari ini. Karena dia Kristen, sungguh-sungguh, tapi yang dikejar duit. Bertengkar demi duit. Berantem demi duit. Lupa kalau hidup ini punyanya Tuhan. Sewaktu-waktu bisa diambil oleh Tuhan. Karena hidup ini punyanya Tuhan, Tuhan gak perlu minta izin untuk mengambil hidup kita. Tuhan bilang selesai, selesai. Kita berhenti. Saat itu juga. Tuhan jangan dong kasih waktu 10 menit biar saya pamitan sama mertua saya. Nggak bisa. Tapi semalam saya masih bertengkar loh Tuhan sama mertua saya. Salahmu sendiri. Sekarang berangkat. Selesai. Jadi kalau di tempat ini masih ada yang bertengkar, cepat beresin. Karena kalau waktunya tiba nggak dikasih waktu sama Tuhan. Nggak ada minta izin. Jadi kumpulkanlah harta di surga. Saya suka dengan Rasul Paulus menerjemahkan ini supaya kita mengerti. Kata-kata Tuhan Yesus ini diterjemahkan Rasul Paulus dengan sangat jelas sekali. Apa sih itu mengumpulkan harta di surga? Hidup yang bagaimana supaya menghasilkan kredit yang besar di surga. Wah, tadi saya ngobrol sama Pastor Yosua. Kenapa ya kok Yupo dipanggil? Pastor Yosua ini hikmatnya luar biasa. Dengan keras menjawab, karena rumah Koyupo di surga udah jadi. Oh iya benar juga. Rupanya Koyupo sering kirim kredit di sana. Kreditnya besar-besar. Jadi rumahnya cepat kelar. Waktu sudah selesai, anakku go home. Go home. Amin. Kalau Koyupo sekarang kita bangkitin, kita doa bersama-sama, bangkitin. Dia bangkit hidup lagi. Dia marah-marah. Gue udah enak di sana, kenapa lu panggil pulang? Diomelin malah geblek semua nih. Orang saya lagi enak di sana dipanggil-panggil kata. Seperti itu. Amin. Di surga itu enak atau enggak enak sih? Enak. Di sana enggak ada penderitaan, enggak ada air mata, enggak ada duka cita. Yang ada damai sejahtera. Amin. Merasa dikasihi, memiliki kasih yang luar biasa dari Bapa. Haleluya. Nah, Rasul Paulus saya suka perkataannya, ya. Hidup yang menghasilkan kredit, ya, ke surga itu hidup yang seperti apa? Mengumpulkan harta di surga itu seperti apa?
Filipi 3 ayat 10 berkata gini, satu-satunya yang aku inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Mantap sekali. Yang pertama, kalau saudara mau mengumpulkan harta di surga, milikilah keinginan yang utama. Bahkan Rasul Paulus mengatakan satu-satunya. Keren sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara malam hari ini hatinya dilihat oleh Tuhan Yesus, satu-satunya apa? Masih kurang Tuhan pabrik 1. Masih kurang Tuhan pabrik 5, gitu ya. Tetapi Rasul Paulus punya keinginan yang sangat simpel sekali. Satu-satunya yang aku ingini dalam hidup ini adalah mengenal Yesus. Wow. Artinya apa? Banyak waktu dipakai untuk membaca Alkitab. Banyak waktu dipakai untuk berkomunikasi sama Tuhan. Banyak waktu diluangkan untuk bersekutu sama Tuhan. Kenapa? Rasul Paulus hanya ingin satu-satunya keinginan di dunia ini. Bukan memiliki Ferrari. Bukan memiliki hal-hal yang sia-sia. Tetapi Rasul Paulus hanya pengen satu. Mengenal Yesus. Wow. Luar biasa. Saya berharap kita semua menjadi orang yang mengenal Yesus. Amin. Saya merasa kehilangan Ko Yupo pulang ke surga. Kenapa? Karena sering kali saya sharing sama Ko Yupo, saya minta dijelaskan. Menurut pendapat Kode bagaimana ya? Mengenai apa? Mengenai kita mengenal Tuhan. Dan Ko Yupo ini luar biasa. Sangat disiplin baca Alkitab. Sangat disiplin bersekutu sama Tuhan. Apa yang diinginin Ko Yupo? Mengenal Tuhan. Kreditnya banyak di surga. Luar biasa. Selanjutnya apa lagi? Dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Yang menghidupkan Yesus dari kematian apa? Siapa yang menghidupkan Roh Kudus dari kematian? Roh Kudus. Jadi yang diingini Rasul Paulus satu-satunya adalah yang pertama apa? Mengenal Yesus. Yang kedua apa? Mengenal Roh Kudus. Hidup di dalam Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, berbahagialah kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pak Yupo sering sekali bersaksi, menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya, perjalanan usahanya, Pak Yupo dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mau dengar kesaksian? Nanti di buku selanjutnya. Ya, Ciati akan buat buku. Ko Yupo dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah ini dia. Jadi penting saudara, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita belum dipimpin oleh Roh Kudus, mintalah, berdoalah, Bapa pimpin aku, pimpin hidupku, pimpin bisnisku, pimpin hidupku, pimpin keluargaku oleh Roh-Mu. Dengan kerinduan ini, maka kita akan menjadi pemenang dalam segala hal. Kita akan menjadi orang yang lurus, baik di rumah tangga, maupun di pekerjaan, maupun di usaha. Karena Roh Kudus menuntun hidup kita. Amin. Benar tapi terus naik. Itu dia, itu Tuhan tuh. Orang yang gak kenal Tuhan gini, benar mana bisa berhasil. Mesti belat-belit dong. Baru bisa berhasil. Tuhan gak suka yang belat-belit. Tuhan sukanya pilih terus terang. Dan Tuhan akan memberkati. Selanjutnya apa lagi? Saya ingin turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia dalam kematiannya. Wow, luar biasa. Ya, saya ingin turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia dalam kematiannya. Saya, wah mantap, saya ulang ya.
Saya ingin turut menderita dengan dia. Koh Yupo ini gembalain loh saudara. Gembalain itu menderita dengan Tuhan. Gembalain 100 orang, 100 sifat, 100 karakter. Itu gembala yang namanya diapain juga senyum aja tuh. Walaupun hatinya babak belur ya senyum aja. Namanya gembala, menderita bersama dengan Tuhan. Kenapa sih Koh Yupo mau jadi gembala? Enggak jadi gembala juga udah oke kok. Kenapa sih mau gembalain? Kenapa? Karena Koh Yupo mau menderita seperti Tuhan. Ambil bagian dalam penderitaan. Sorry ya, maaf, saya tanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara nggak mau jadi gembala? Saya nggak mau menderita Pak. Saya mau jadi orang Kristen yang enak-enak aja Pak. Saya nggak mau menderita, ngapain menderita begitu. Tetapi itu resiko menderita itu diambil sama Koh Yupo. Dia menderita. Kalau kita sharing luar biasa. Tantangan, ya tekanan dalam pelayanan itu luar biasa. Tetapi nggak apa-apa. Justru itu yang dicari. Ya, menderita bersama dia dan menjadi seperti dia dalam kematiannya. Artinya gini, kematian Tuhan Yesus itu waktu Yesus mati itu nggak ada kesalahan, nggak ada dosa. Benar tapi disalib. Nah itu Tuhan Yesus tuh. Nggak ada salah tapi dihukum. Nah itu Tuhan Yesus tuh. Orang Kristen itu suka begitu saudara. Nggak salah, nggak dosa, tapi disuruh mikul menderita. Seperti mati seperti Kristus. Matinya akhirnya menjadi berkat. Penderitaan akhirnya menjadi berkat. Dan ayat 11 ini adalah yang terakhir dari kerinduan Rasul Paulus. Dan saya berharap bahwa saya sendiri akan dihidupkan kembali dari kematian. Yes, ini dia janji yang luar biasa. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan selama-lamanya mati. Tetapi dia akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Yang ngerti ini katakan amin. Saya bacakan ayatnya sebagai ayat penutup. Yohanes 11 ayat Cigo. Kita baca bersama, kalau ada baca bersama-sama, kalau nggak ada saya bacakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Semua kita yang percaya katakan, amin, yes. Koh Yupo gak selama-lamanya mati, tapi akan dibangkitkan. Itu janji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita jadi orang kaya. Saya berharap kita semua jadi orang kaya supaya dibangkitkan. Kaya di dalam Kristus. Saya tutup dengan satu cerita. Di sebuah desa yang terpencil. Ini masuk Injil di sana, kemudian satu desa ini menjadi orang yang percaya. Nah, kemudian di sana ada orang yang masing-masing penduduk situ gini, suka dengar suara Tuhan. Dan hari itu ada kabar gini, dia datang kepada kepala desa, Pak Kepala Desa, di desa ini besok jam 12 siang besok, orang yang paling kaya di desa ini akan dipanggil Tuhan. Kemudian kepala desanya mulai mikir, siapa penduduk di sini yang paling kaya? Oh, ternyata ada Pak A. Pak A ini hartanya sangat banyak. Waduh, dia sangat kaya. Perusahaannya banyak. Apa yang dilakukan? Pak Lurahnya telepon kepada si Pak A. Pak A, ini saudara kita baru dengar suara Tuhan bahwa besok ada malaikat yang bertugas jam 12 siang akan jemput Bapak ya. Jadi Bapak siap-siap. Wah, siap. Mati adalah cuan. Oke. Siap, saudara. Dokter semuanya ya. Anak-anak, istri dikumpulin di rumah si Bapak A ini. Jam 10, jam 11
setengah 12 tambah tegang. Pak Lurah juga hadir di situ, nggak mau terlambat. Pengen bye-bye untuk terakhir kalinya kepada Pak A ini. Apa yang terjadi? 12 kurang seperempat, 12 kurang 10, 12 kurang 5, tegang. Pak, udah rasa gatal-gatal di sini? Belum. Udah rasa pegel-pegel di jempol? Belum. Udah mau jam 12 loh Pak. Iya, tenang aja. Lihat. Jam 12, tek. Pak A nahan napas. Semuanya nangis. Nggak kuat nahan napas, dilepas lagi. Papa ngagetin. Nggak taunya masih hidup. Lah, berarti yang didengar itu bukan suara Tuhan. Ini sampai jam 12 lewat 5, 12 lewat 10. Mereka bikin kopi bareng, bikin teh bareng, makan bareng. Pak A nggak mati. Wah, berarti itu bukan suara Tuhan. Nggak lama kemudian saudara, datanglah orang. Pak Lurah, ternyata yang mati Bapak B. Loh, kok Bapak B? Wah, Bapak B itu siapa? Dia itu tukang kebun di satu sekolahan. Wah, Pak Lurahnya mikir. Ternyata yang terkaya di desa ini bukan Pak A, yang banyak duitnya. Ternyata Pak B. Kenapa? Pak B ini suka membantu, suka berdoa. Kemana-mana cerita tentang Yesus, rajin pergi ke gereja. Secara manusia, yang kaya Pak A. Tetapi di hadapan Tuhan yang kaya, Pak B. Saya berdoa kita semua menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Amin. Jadilah kaya di hadapan Tuhan. Karena ada warisan. Ada buah. Bahwa orang yang kaya di hadapan Tuhan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tapi akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita katakan ini bersama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Aku tinggal semua pada akhirnya. Amin. Saat ku kembali. Yes Lord. Ke surga. Kita katakan ini dari awal. Yes. Apapun saat ku datang ke dunia. Sadari ini kita lahir gak bawa apa-apa. Ku tinggal semua. Yes. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita katakan inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai dalam roh dan kebenaran. Sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Sampai selamanya.
namanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Shiralaya Rambu. Oralaya Masyande. Haleluya. Shiralaya Ralabasyandu. Haleluya. Ini hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus lawat setiap kami. Setiap hati yang keras Tuhan lembutkan. Setiap hati yang gelap Tuhan terangi. Supaya firman-Mu mengubah hidup kami. Kami menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus. Menjadi satu-satunya yang kami ingini. Tuhan, lawat, 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 lawat. Kami mau mendapatkan hidup yang kekal. Kami mau mendapatkan hidup yang kekal. Kami mau mendapatkan kebangkitan dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau melawat setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita arahkan tangan kita kepada Ciati dan anak-anak dan menantu dan cucu, dan kita berdoa. Bapa, Engkau telah memanggil suami, Engkau telah memanggil papa, Engkau telah memanggil opa. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan Ciati sendirian. Engkau tidak pernah meninggalkan Stevi sendirian, Lena sendirian. Tuhan, Engkau adalah suami untuk para janda, anak-anak untuk yatim. Firman-Mu berkata keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Hiburkan Tuhan, kuatkan hatinya, terus Tuhan jagai. Terus Tuhan kasih. Terima kasih. Waktu lemah Tuhan kuatkan. Waktu susah Tuhan hiburkan. Waktu dalam bahaya Tuhan yang membentengi. Biar Ciati menjadi tiang doa, tiang kekuatan, tiang iman untuk di dalam rumah tangganya. Menasihati anak-anaknya, membawa anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Ciati. Kami serahkan Tuhan Lena, Stevi ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan menantu, cucu semua ke dalam tangan-Mu. Keluarga besar Koyuko kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu sendirian. Engkau selalu menopang dan Engkau selalu menghiburkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih. Bapa, terpujilah nama-Mu. Biar Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebebasan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang merasakan kasih Tuhan kita katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali duduk. Bagi kasih Tuhan. Waktu saya Kita naikkan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Thank you Lord, haleluya. Mari sama-sama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita akan sama-sama tutup dengan doa berkat. Pak Mintarjo. Sekali lagi kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan terima berkat yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah penghiburan hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan daripada Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, silahkan kembali duduk. Ibadah penghiburan malam hari ini sudah selesai. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung dalam doa dan mensupport seluruh keluarga besar Koyupo. Terima kasih Pak Pendeta Mintarjo yang sudah melayani kita bersama. Saya perlu sampaikan sedikit pengumuman, mungkin ibadah tutup peti akan diadakan hari Senin pukul 7 seperti hari ini. Kemudian Bapak Pendeta Pratama Budiman akan dikuburkan esok harinya Selasa, dan ibadah di tempat ini jam 9, kemudian berangkat jam 9.30 akan dikebumikan di pemakaman Pondok Rangon. Demikian pengumuman. Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu dan bisa datang untuk ibadah tutup peti, memberikan support dan dukungan buat keluarga, kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili keluarga mungkin juga sebagai mitra bersama-sama dengan Koyupo selama
belasan tahun, bahkan 20 tahun. Saya percaya kita semuanya sepakat. Ada begitu banyak kesaksian, kebaikan yang Ko Yupo tabur. Mungkin tidak cukup semalaman untuk kita mengatakan, membicarakan apa yang sudah dia kerjakan semasa hidupnya. Itu sebabnya setiap kali saya ditanya, kenapa Ko Yupo meninggal? Karena rumahnya di surga sudah selesai. Kita nggak pernah tahu. Dan saya mau katakan mewakili kami semua, saya sepakat katakan buat keluarga Lena, buat Steffi, Yohanes, si Ati. You must to be proud with your dad. He's a good father. Dia bapak yang hebat, dia orang yang luar biasa. Dan saya saksi hidupnya. Dia orang yang walk the talk, dia melakukan apa yang dia katakan. Dia menghidupi apa yang dia sampaikan. Dan saya percaya kita semuanya sepakat, saudara. Ada begitu banyak kebaikan yang sudah dia tabur. Dan rumahnya sudah jadi. Ini menjadi refleksi buat setiap kita. Yuk kita semakin memberikan kredit ke surga. Supaya rumah kita di surga juga. Mungkin seakan-akan gak enak. Seakan-akan hati kita gak rela ditinggal. Saya tahu. Sedikit kesaksian mungkin. Kalau Ci Ati ingat. Apa yang Ci Ati rasain, saya pernah rasain belasan tahun yang lalu dan mereka berdua begitu mensupport kami. Ketika anak saya dipanggil Tuhan, Ci Ati sampai siapkan di Pondok Rangonnya. Ko Yupo siapkan semua ibadah penghiburannya. Saya rasa, saya berusaha memberi dokter yang terbaik. Saya berusaha memberikan rumah sakit, obat yang terbaik. Tetapi Tuhan punya rencana. Tuhan tahu yang terbaik. Ada kedaulatan Tuhan yang terjadi. Kalau dulu saya melewati masa-masa itu, saya percaya Ci Ati, Lena, Steffi, Yo bisa melewati semuanya. Karena Tuhan lebih sayang Ko Yupo. Tuhan lebih sayang Josh Tersen, anak saya. Tapi saya percaya, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Yuk sama-sama kuatkan keluarga ini. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Mari angkat tangan kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau boleh beberapa orang tanya, kok gak ada yang feeling ya? Ada rasa apa enggak? Jujur saudara, mungkin saya orang yang paling punya feeling beberapa hari ini. Hampir setiap hari kami teleponan, belasan tahun kami berpartner membangun perusahaan bersama. Belasan tahun saudara, tapi beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu persis, mungkin cuma kami bertiga yang tahu, saya, Ko Yupo dan Andre. Tiba-tiba dia telepon saya, Yos, sorry gue baru inget ya, lu tuh layak dapat lebih lo Yos. Lu beli saham gua Yos, lu mesti lebih. Dia inget saya. Jujur sudah cek sama Andre, saya gak pernah nuntut, saya gak pernah minta, tapi dia inget itu. Dan Anda tahu setiap hari, Ci Ati mungkin tahu, dia bisa telepon saya dan tanya, Yos udah beres belum? Cepetan Yos lu urusin, cepetan lu urusin. Gua tanda tangan gini ya. WA terakhir yang dia kirim ke saya adalah foto dia sama Ci Ati di atas
logo company kami. Dan dia ingat itu. Dan percaya ataupun tidak, seminggu kemarin akte perubahan itu baru jadi. Dan saya baru tahu ketika dia meninggalkan kita, Ko Yupo sudah siapkan itu. Dia ingat saya. Ngapain sih? Aku gak bisa loh Ko Yupo, kita belum siap. Gak apa-apa, lu jangan pikirin apa-apa. Pokoknya lu beresin, cepetan lu beresin. Setiap hari kadang dia telepon gitu. Andre udah beres belum? Andre udah beres belum? Cepetan Yos. Tiap kali kata itu ada di sound mind di alam bawah sadar saya ingat betapa kasihnya luar biasa. Saya yang tidak ada apa-apanya, dia percayakan sesuatu. Dan kalau hari ini saya berdiri di tempat ini, ada seorang yang berpengaruh besar dalam hidup saya. Dan dia namanya Ko Yupo Pratama Budiman. Orang yang menabur kebaikan pada banyak orang yang setuju dengan saya. Bolehkah berikan tepuk tangan penghargaan yang lebih baik buat Ko Yupo. Saya bangga punya Ko Yupo. Dan saya percaya keluarga ini bangga punya Ko Yupo. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Katakan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama? Kita berikan tepuk tangan, kemuliaan buat Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi bersama-sama katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Pendeta Mintarjo yang sudah memberkati kami. Terima kasih buat keluarga yang luar biasa. Terima kasih buat keluarga yang hebat, dipimpin oleh Papa yang hebat. Papa yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena Allah yang luar biasa tinggal atas keluarga ini. Sebab itu kami mengangkat tangan memberkati keluarga ini. Damai sejahtera Allah melimpah. Masa depan, cita-cita, kerinduan, pergumulannya Tuhan menjadi jawaban. Sebab keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Dicukupkan, disediakan. Sebab apa yang ditabur Ko Yupo, kami percaya keluarga ini, anak cucunya dipelihara Tuhan, dirawat Tuhan, disediakan yang terbaik. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan setiap acara, setiap agenda, sampai pemakaman nanti, ibadah penghiburan tutup peti esok malam, sampai juga hari Senin, demikian juga Selasa pemakaman. Kami berdoa berikan cuaca yang baik, keadaan yang baik, semuanya dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami mengucap syukur dan biarlah kami ada di tempat ini untuk terus mensupport keluarga ini. Mulut kami penuh dengan pujian, hati kami melimpah dengan syukur. Hari ini, esok hari, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas dukungan doa. Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan